Ya, teman-teman sekalian, selama ini pertanyaan itu lahir dari fakta di kalangan umat Islam selama ini bahwa ma'rifat itu diagung-agungkan. Maksudnya ma'rifatullah gitu ya. Nah, ma'rifatullah itu bisa serem, bisa biasa-biasa aja. Kalau Anda melihat hukum yang berlaku pada jasad Anda aja kan Anda ketemu Allah, ketemu hakikat Allah kan itu. Nah, kalau secara kultural, akulturasi atau pembudayaan Islam, yang pertama mesti anak kecil kita ajari untuk melakukan syariat dulu gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ilmu dan pengembaraan batin hidup, maka yang nomor satu itu ma'rifat. Ma'rifat itu artinya jangan diserem-seremkan, ma'rifat itu sesuatu yang diketahui. Berarti ma'rifat itu pengetahuan atau sains, atau bahasa Jawanya kawruh gitu ya. Kawruh, sesuatu yang diwerui gitu. Nah, orang itu sebelum melakukan apa-apa kan harus tahu dulu, kemudian menangkap intinya, itu namanya hakikat. Kemudian karena sudah tahu X-nya dan intinya X itu, maka Anda kemudian bisa menentukan torikotmu. Maka hidup itu sebaiknya berjalan begini, ke sana, arahnya begini, caranya begitu, dan seterusnya. Nah, di dalam perjalanan itu Anda menemukan makrifat baru, pengetahuan baru. Jadi sebenarnya ini setengah jebakan yang relatif aja. Sebenarnya Anda mengurut apa aja bisa, tapi kelompok ketiga tadi mengatakan bahwa 4 itu sebuah keseluruhan yang saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Jadi terserah kalau Anda ngomongnya kultural berarti syariat dulu. Tapi kalau Anda ngomongnya ilmu dan pengetahuan batin berarti Anda sholat. Untuk apa Anda sholat kalau Anda tidak ngerti kenapa sholat, ngapain sholat, untuk apa sholat, kemana arahnya sholat. Maka untuk itu dibutuhkan hakikat. Kan itu kan? Tapi kalau Anda tahu hakikat hidup, tahu intinya pengalaman hidup itu, maka kemudian Anda harus menentukan kalau gitu caramu berjalan bagaimana, caramu menempuh kehidupan bagaimana, itu namanya thariqat. Nah, jadi ma'rifat itu kalau mau terminologi yang agak berbeda, ma'rifat, hakikat, thariqat, ma'rifat, syariat, ma'rifat lagi. Jadi ada ma'rifat tingkat awam dan ada ma'rifat tingkat fadilah, tingkat karomah, bahkan tingkat wahyu gitu ya. Jadi bayi punya pengetahuan tapi beda dengan sarjana berpengetahuan. Jadi yang kelima jadi ma'rifat, syariat, ma'rifat, hakikat, thariqat, syariat, ma'rifat lagi ya. Jadi ada 2 level ma'rifat. Jadi ada pengetahuan bayi, balita, pengetahuan anak kecil, dan pengetahuan dewasa, pengetahuan tua. Kalau dalam budaya Anda tahu bahwa ada ilmu cah cilik, ada ilmu ni wong diwasa, ada ilmu ni wong tua. Kalau bahasa Jawa ya. Jadi Anda di sini saya kasih jalan tol untuk mengerti ilmunya orang tua. Artinya ilmu yang dulunya hanya bisa dicapai melalui jangka waktu yang panjang, sehingga Anda tidak perlu repot-repot, kemarin sudah ada orang tua, Anda tinggal belajar kepada orang tua, maka Anda tidak perlu menempuh seperti mereka, Anda sudah mengetahui intinya ilmu orang tua. Artinya orang tua itu, orang setua saya ini kan sudah tidak bisa ditipu lagi oleh kehidupan macam-macam itu, oleh yang enggak gitu loh, kita sudah nggak tertipu lagi gitu loh. Nah, Ma'iyah ini kasih jalan tol untuk bersegera mengetahui ilmu orang tua meskipun tetap perlu penghayatan. Ya. Jadi ketiga-tiganya menurut saya tidak ada yang salah. Kalau ngomong salah benar, ketiga-tiganya punya kebenarannya masing-masing. Ya. Kemudian, jadi sekali lagi kalau mau agak lebih deskriptif ya, ma'rifat, hakikat, thariqat, syariat, ma'rifat lagi. Itu terus menerus gitu ya, sampai menjadi suatu bulatan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Oke. Kemudian soal itu memang perlu saya tanyakan karena kita ini jangan salah cita-cita juga. Anda ikut Ma'iyah terus tanya kapan Ma'iyah ikut capres, kapan Ma'iyah ikut pemilu, kapan Ma'iyah daftar ke Depdagri. Itu tidak akan pernah terjadi karena Ma'iyah itu di situ kan ada pertanyaan, ada ideologi misalnya.
Makanya bukan ideologi tapi semacam itu. Cara berpikir, cara pandang, pokoknya cara memahami kehidupan sedemikian rupa, dan itu sifatnya sangat rohaniah dan sangat intelektual gitu ya. Tapi dia tidak boleh menjadi administrasi, tidak boleh menjadi identitas gitu ya. Jadi NU monggo menjadi administrasi dan menjadi ormas, Muhammadiyah juga monggo. Sunni Syiah menjadi aliran monggo, tapi Ma'iyah tidak. Ma'iyah itu tersimpan di dalam diri masing-masing untuk memperindah hidupnya dan untuk menemukan bagaimana cara mengatasi kiri kanannya supaya lebih damai satu sama lain. Karena Ma'iyah hanya mendamaikan. Saya tadi cerita mengenai keris Kiai Sangkelat dan tombak Kiai Bancak tadi itu diberikan karena menurut mereka saya yang didhawuhi oleh para leluhur untuk bisa mengislah keadaan di Indonesia. Jadi nanti yang kalau ada bentrok-bentrok, ada macam-macam, nanti saya yang akan bertugas untuk mendamaikan mereka dan untuk mempersatukan mereka kembali kan gitu. Karena sebelumnya saya sudah lakukan itu pada tahun 1998 waktu reformasi. Meskipun kemudian saya tidak mendapat petunjuk berikutnya, maka terus reformasi menjadi rusak kayak sekarang ini gitu ya. Tapi mungkin akan ada periode lagi di mana kita yang akan menjadi muslihin, orang yang mendamaikan kembali, mengkompakkan kembali, mempersatukan kembali, mententramkan kembali semua pihak satu sama lain. Jadi makanya Ma'iyah tidak boleh jadi pihak. Ma'iyah berpihak kepada semuanya, bahkan bukannya kepada semua umat Islam, kepada semua umat manusia. Jadi sebenarnya berlaku seluruh dunia aslinya gitu ya. Tapi kan kita tidak punya maintenance untuk sampai ke tingkat dunia. Ya. Tapi paling tidak Anda punya jiwa muslih, jiwa untuk islah, jiwa untuk, karena Anda menjadi orang soleh. Soleh itu artinya bukan sekedar baik, soleh itu dia selalu memperbaiki keadaan. Jadi kalau pecah ditambung, kalau pedot ditaleni gitu ya, nek gempil ditambal, nek gerowak didempul, gitu-gitulah. Pokoknya Ma'iyah itu orang solihin. Bekalnya adalah mutahabbina fillah. Karena mereka berkumpul semata-mata karena sama-sama cinta kepada Tuhan. Kan gitu kan. Al-mutahabbina fillah. Itu kita berkorban untuk tidak menang sama siapa-siapa. Kemenangan kita adalah kepada hidup kita sendiri masing-masing. Itu ya. Itu karena Ma'iyah tidak punya masalah dengan dirinya sendiri. Anda tidak punya masalah dengan ambisi Anda. Anda tidak terganjal oleh ambisi politik, Anda tidak terganjal oleh ambisi harta benda dan seterusnya. Meskipun kemudian saya pungkasi dengan pertanyaan mengenai dunia akhirat tadi, karena kebanyakan orang karena sekuler itu cara berpikirnya linier. Kan dunia dulu baru akhirat ya. Meskipun dia tadi sudah menjelaskan dunia hanya bagian material dari akhirat. Tapi kan kebanyakan orang itu merasa bahwa dia menempuh dunia untuk mencapai akhirat. Sekarang saya tanya, kamu tidur sama perempuan, itu kan dunia. Tapi kalau kamu nikah sama perempuan, terus salah satu pekerjaannya meniduri perempuan istrimu, itu nilai akhirat tuh enggak? Ibumu punya anak kamu, itu urusan jasadnya dunia. Tapi kan anakmu kemudian mencium tanganmu dan cium tangan ibunya gitu ya. Itu kan nilai akhirat. Jadi dunia ini hancur kalau tidak pakai nilai akhirat. Maka yang benar tadi yang ketiga tadi, dengan nilai akhirat kita menempuh kehidupan dunia akhirat. Jadi selama ini orang berpikir akhirat itu besok-besok, jadi belum saatnya kan gitu kan. Enggak. Sekarang pun kita sudah melakukan akhirat, misalnya kencing cewoi, beol cewek itu nilai akhirat, bukan nilai dunia. Ini dunia yang ngising gitu dong, dan seterusnya. Jadi ini untuk refreshing pemahaman kita semua mengenai dunia dan akhirat, karena kita sudah pernah berpikir mengenai ada cara berpikir linier, ada cara berpikir siklikal, ada berpikir zigzag, ada berpikir bulatan dan seterusnya. Jadi kalau Anda menggambar innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gambarnya bulat. Misalnya ini innalillah dari Allah, dari sini menuju sini gimana caranya? Kan harus gini. Anda tidak bisa gini. Maka innalillah itu rumus utama hidup itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
itu gambarnya bulat. Jadi kita itu kembali ke surga karena kita ini penduduk surga. Kita itu penduduk surga semuanya. Maka jangan pindah ke neraka kan gitu. Maka kita jaga supaya kita punya, karena kita, mbah kita Adam itu kan memang tinggal di surga beribu-ribu tahun kan gitu. Kemudian ada kesalahan teknis karena dia makan buah yang berasal dari bumi yang mengakibatkan metabolismenya berbeda. Jadi kalau Anda makan di surga nanti buah-buahan atau apapun itu Anda tidak kencing, tidak beol. Maka di surga tidak ada WC umum, tidak ada jumbleng, tidak, iya enggak, tidak ada toilet di sana. Lah nek saiki nek swarga isine jumbleng sak juta akeh, gaya apa ngel-ngel kon sembahyang sampai bundas-ndasmu untuk nang jumbleng gitu kan. Di surga tidak ada kotoran, surga tidak ada bau busuk, di surga hanya ada wewangian. Dan di surga tidak ada rasa bosan karena kalau di dunia Anda wangi pun agak kewangian Anda bosan gitu. Tapi kalau di surga tidak ada kebosanan. Di surga tidak ada sifat-sifat manusiawi seperti yang di dunia, sebagaimana apa makanan tadi tidak ada residunya. Jadi semua makanan di surga itu menjadi nutrisi, gizi dan kalori dan apa-apa gitu ya. Pokoknya terserah sebutannya. Pokoknya semua itu mendaur ulang 100%. Itu bedanya dengan bumi. Nabi Adam ke bumi itu karena dia pengen beol. Karena dia makan buah khuldi. Khuldi itu buah dari bumi, pohon dari bumi yang dijadikan percontohan di surga. Jangan la taqrabah hadhihi syajarah. Kata Allah jangan dekati pohon itu, artinya hati-hati kamu makan buah dari pohon itu karena kamu akan beol. Pengen beol, pengen kencing kamu nanti. Itu sebenarnya tapi kan enggak difirmankan oleh Allah. Aslinya ngono iku. Kalau kamu makan buah itu, khuldi itu, maka kamu akan kena residu, kamu akan punya sampah. Nah, di surga seluruh makanan buah-buahannya dan sebenarnya tidak ada sampahnya. Jadi Anda seluruhnya recycling 100% nutrisinya gitu loh. Nah, Allah berfirman wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon itu. Jadi cetok sekarang ya. Kalau kamu dekati pohon itu berarti kan kamu nanti ambil buahnya terus kamu makan terus kamu pengen beol. Terus Nabi Adam bingung, ya Allah ini kok ada ganjel-ganjel di perut saya. Terus Allah berfirman, kuwi jenenge arep ngising Bram. Pasti enggak gitu bahasanya ya, tapi enggak, bahasanya enggak gitu ya. Itu ada di drama Melungsungi, teman-teman, cuman belum pentas di sini ya. Itu ada di drama Melungsungi ada. Nah, terus gimana ini ya Allah kata Nabi Adam. Iki katanya arep metu wes kok mburi. Ya kowe nek arep metu nek arep ngising ora entuk ning kene. Di surga tidak boleh buang sampah. Karena tidak ada tempat sampah, tidak ada WC, tidak ada jumbleng, tidak ada toilet dan seterusnya. Kamu harus ke bumi. Maka Adam diantarkan oleh malaikat Israel ke bumi dalam keadaan kebelet nesing. Jangan marah ya, ulama tolong jangan marah. Ini memang kelihatannya memang soal ngising, tapi memang itu penjelasannya jelas bahwa kalau di surga, menurut saya, lah terus untuk apa surga kalau sama dengan di bumi kan gitu? Untuk apa ya surga yang tidak ada itunya dong, tidak ada sedih, gitu, tidak ada. Yang ada cuma ma'iyahan. Artinya kita bermesraan terus kan, bergembira terus ya. Diskusinya juga di sana tidak ruwet-ruwet. Enak pokoknya diskusi ini paling kon kalau widadari piro bengi iki. Gitu ya. Jadi tidak ada orang cari kerjaan, tidak ada debt naker di surga, tidak ada perusahaan-perusahaan yang menampung tenaga kerja. Di surga semuanya beres, kun fayakun gitu ya. Anda membayangkan apa terjadi? Menurut saya begitu. Kalau enggak terus gimana surga itu? Nek surga pada kalau kene lha apa angel-angel rono. Bahwa sedikit ngerampok sing akeh kan gitu. Kalau tidak ada nilai akhirat, untuk apa tidak ngerampok? Kalau hanya ada nilai dunia ya sudah ngerampok aja, berbuat semau-maunya aja. Tapi karena ada nilai akhirat, itu yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya, maka kita melakukan semua itu demi supaya sampai ke akhirat. Kalau kamu melanggar itu, kamu tidak sampai ke akhirat. Kalau mau sederhana gini mas, dunia ke akhirat itu seperti Anda dari Jakarta ke Surabaya. Umpamanya ya. Anda berangkat mau ke Surabaya, Anda memutuskan pakai mobil apa motor apa
kereta apa pesawat, itu kan tergantung pengetahuanmu mengenai Surabaya. Jadi kalau Anda mau dari Jakarta ke Surabaya itu Anda nomor satu harus tahu apa? Harus tahu tentang Surabaya, betul enggak? Kesananya berapa kilometer, pakai apa baiknya. Pengetahuan itu melahirkan keputusan itu. Terus Anda juga di sana harus nginep di mana, Anda harus mengetahui Surabaya sebelum berangkat dari Jakarta. Jadi sebelum Anda ke akhirat, Anda pengetahuannya yang dibutuhkan itu dunia apa akhirat? Akhirat. Dengan analogi Surabaya Jakarta tadi. Loh, wong kamu mau ke Surabaya kan harus tahu mau pakai apa. Nanti kamu nggak tahu Surabaya gara-gara kamu masih di Jakarta, kamu hidup di dunia nggak tahu akhirat, terus kamu keliru naik pesawat ke Palembang. Ya nek kono Madura gampang. Kalau orang Madura itu jam 2 malam sudah sampai di Cengkareng atau di Halim. Terus begitu pesawat buka dia langsung check-in dan dia langsung masuk pesawat di paling depan. Sampai akhirnya pramugarinya bingung, disuruh pindah, enggak mau. Loh, saya sudah dari jam 2 malam saya di sini. Saya sudah habis sisa, saya langsung sudah berangkat ke sini. Kok saya disuruh di belakang? Saya paling depan, saya yang paling awal di sini. Sampai akhirnya ada satu pilot yang kebetulan orang Surabaya, dilapori pilotnya, terus pilotnya bilang, Pak, yang depan ini ke Palembang, yang Surabaya di belakang. Akhirnya, oh ya kalau gitu saya Melayu nanggurin. Itu ceritanya gitu ya. Kecuali Anda mau jadi orang Madura di hadapan Allah, monggo gitu kan. Kalau orang Madura sama Allah kan sangat akrab. Sangat akrab tuh, aduh iya sangat akrab, berani marah sama Allah kok. Berani menyalahkan Quran segala macam. Dia nelayan sudah sampai maghrib tidak dapat ikan, terus dia, ya Allah, ente katanya Rahman Rahim, mana Rahman Rahimnya, mana buktinya? Terus dia mendengar seolah ada jawaban Tuhan, maumu gimana? Mataki, namanya mataki itu ya. Loh, masa saya sampai maghrib cari ikan tidak dapat satu pun? Terus kata Allah, ya sudah saya kasih. Akhirnya ikannya yang datang ke perahunya, Mas, loncat naik perahu sampai penuh, sampai tenggelam perahunya, gitu kan. Allah kok ditagih, dikasih kamu sebanyak-banyaknya. Jadi kamu jangan suka-suka nagih Allah. Allah kok ditagih, dikasih kamu mati sendiri kamu. Terus dia seret perahunya ke pantai, terus sambil terima kasih pada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, masya Allah, alhamdulillah. Terus dia lihat sebelah sana kok ada asap. Itu di desa dia khawatir jangan-jangan Allah marah tadi, terus rumah saya dibakar. Ternyata sebentar kemudian ada orang lari dari desanya, Pak, rumah sampean terbakar. Betul-betul rumahnya terbakar itu. Terus dia gini sama Allah, ya Allah, kenapa masalah laut dibawa-bawa ke darat? Ya, Anda harus punya keakraban seperti itu sama Allah. Ya, insya Allah nggak apa-apa, asal jangan kurang ajar. Pokoknya rasional aja gitu loh. Iya, jadi teman sekalian, oke, saya tambahin ini untuk menambah konsiderasi, menambah pertimbangan aja. Tapi tolong teman-teman mencatat itu semua, entah lewat webnya Kenduri Cinta atau lewat apapun. Nah, malam ini menurut saya sudah sangat lumayan, ada beragam jawaban dan sebenarnya intinya yang beliau semua 3 kelompok tadi katakan adalah bahwa seluruhnya itu satu entitas, seluruhnya itu satu keseluruhan. Jadi hakikat, makrifat, thariqat, syariat, semua itu sebenarnya itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nggak mungkin Anda melakukan syariat tanpa hakikat, tanpa makrifat dan tanpa thariqat. Itu kan bagian dari thariqat juga sholat itu, gitu kan. Tidak mungkin Anda melakukan thariqat tanpa hakikat, tanpa menyadari apa ini kan gitu. Dan tidak mungkin Anda melakukan thariqat, syariat, hakikat tanpa mendapatkan makrifat atau tanpa berangkat dari makrifat 2, yang awal sama yang akhir kan gitu. Itu makanya jalannya itu muter kan gitu kan. Itu teman sekalian, ya alhamdulillahirabbil alamin, saya bangga dengan KC pada malam hari ini karena saya tadi karena semua jawaban tadi itu sudah sangat ma'iyah, dan itu saya kaget. Potongan di preman.